Ya, tempat ini kan lebih dikenal dengan yang dinamakan ritual bagi orang-orang yang ingin kaya atau mencari pesugihan gitu Pak ya. Dengan cara ritual, mohon maaf ya, esek-esek atau berganti-ganti pasangan. Itu menurut Bapak seperti apa? Untuk faktanya saya jarang di sini tidak melihat hal semacam negatif itu. Itu untuk zaman sekarang sudah nggak ada. Jadi saya tidak mengalami dan tidak melihat hal yang semacam yang beredar di medsos-medsos itu nggak ada. Selamat malam pemirsa, saat ini saya berada di wilayah Jawa Tengah yang ikut Sragen ya, dan ini tempatnya di tempat yang sangat terkenal dan fenomenal yang dinamakan Gunung Kemukus ya. Nah, di sini teman-teman kita mencoba menggali cerita dari seorang peziarah yang kebetulan kita jumpai di lokasi ini ya. Bapak barangkali bisa diperkenalkan namanya Pak dan dari mana panjenengan berasal Pak? Monggo. Nama saya adalah Bayara di Gunung Kemukus, nama Subandi dari Tangerang, Banten. Asal dari Tangerang, Banten Pak. Tangerang, Banten. Ya, Bapak sudah lama Pak menjalani ritual di tempat ini Pak. Saya untuk ritual sehingga cuma dulunya iseng-iseng aja. Jadi saya dulu dagang di lokasi Gunung Kemukus, yaitu nail art sama tato temporari. Karena awalnya kita nggak tahu, akhirnya banyak orang pada naik ke bukit ya. Sambil di warung kopi saya tanya, oh itu tempat peziarahan Pangeran Samudro Gunung Kemukus yang terletak di Pendem, Barong, Sragen. Jalan raya besarnya Jalan Raya Solo Purwodadi. Ya, tempat ini kan lebih dikenal dengan yang dinamakan ritual bagi orang-orang yang ingin kaya atau mencari pesugihan gitu Pak ya. Dengan cara ritual, mohon maaf ya, esek-esek atau berganti-ganti pasangan. Itu menurut Bapak seperti apa? Dan kesaksian Bapak barangkali bisa diungkapkan di sini Pak. Untuk faktanya saya jarang di sini tidak melihat hal semacam negatif itu. Itu untuk zaman sekarang sudah nggak ada. Nah, saya jarang di sini itu 8 bulan, selama 8 bulan tapi tidak berturut-turut karena saya sambil dagang di mana tempat saya jarang lagi. Jadi saya tidak mengalami dan tidak melihat hal yang semacam yang beredar di medsos-medsos itu nggak ada. Jadi itu hanya kamuflase cerita-cerita negatif yang tidak mendukung pariwisata di. Ya, sebelum menjadi sebuah objek atau destinasi wisata yang ada di wilayah Sragen ini kan dulu ini kan yang jenengan alami kan di akhir-akhir ini ya, setelah terjadi apa ya, terbentuknya wisata ya Pak ya. Tapi dulu ceritanya seperti itu. Jadi ceritanya tempat ini eh, memang kalau melihat dari sejarah dari Pangeran Samudra dan ibunya siapa namanya? Ibunya Pangeran Samudra siapa? Nyai Ontrowulan, ya kan. Jadi sebelum dihukum rajam atau dihukum sampai meninggal itu kan punya pesan ya Pangeran Samudro itu. Siapa saja yang bisa meneruskan perbuatan saya ini sampai 7 kali di sini dengan ritual seperti itu akan dikabulkan semua keinginannya gitu. Dulu ya, sebelum jadi tempat wisata seperti ini ya. Menurut jenengan gimana?
Kalau menurut saya itu tergantung apa versi masing-masing seseorang. Tapi yang fakta yang saya alami, saya tidak pernah melihat. Dan saya secara pribadi melihat hanya di media sosial, tapi faktanya tidak. Tapi cerita dari para tokoh-tokoh penjara yang beraliran Islam itu sebetulnya nggak ada. Padahal ini sudah sangat apa ya, viral ya Pak ya. Di mana ada Gunung Kemukus itu pasti dikaitkan dengan tempat pesugihan esek-esek kan gitu ya. Nah, ini yang coba kita gali dari jenengan, yang kita tanyakan, selama berapa bulan jenengan menjalani ritual di tempat ini Pak? 8 bulan cuma dalam tenggang terputus-putus gitu. Tidak selama 8 bulan, tidak nonstop di sini. Pulang pergi gitu ya. 1 bulan sekali ke sini gitu ya Pak ya. Itu paling ceritanya saya 3 minggu ntar keluar, seminggu ntar masuk lagi. Itu selama 8 bulan saya. Ya. Saya baru mengenal bahwa tempat ziarah itu ada satu kenikmatan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Disitulah kita diuji keimanan kita. Karena orang ziarah itu kan kita berdiskusi pada Tuhan kita dan berkirim doa pada roh leluhur kita. Jadi para alim ulama atau para tempat yang kita ziarahi, kita kan berfadilah berkirim beberapa ayat untuk beliau-beliau yang kita ziarahi. Nah di situ memang kadang-kadang kalau kita nggak kuat iman dan sangat pemahamannya kurang, sehingga kita tergelincir. Bukan di sini aja, di mana tempat pun, tempat berjalan bisa dijadikan arena yang tidak pas untuk taruh katakan untuk kekayaan, untuk memuja dan untuk yang lain. Kalau kita nggak kuat iman, di tempat manapun berjalan pasti ada, karena di situ kita sering bersinggungan dengan bisikan-bisikan rohani, yaitu bisa dipengaruhi dengan jin. Karena perjalanan doa adalah perjalanan gaib. Nah, kalau bisikan gaib kita nggak kuat tauhidnya, maka kita akan tergelincir, karena perjalanan doa itu adalah vertikal. Sehingga kalau kita nggak kuat, kita tergelincir dengan bisikan yang mengiringi doa kita adalah jin sama kibrit. Di situ kita akan tergelincir menuju jalan kesesatan gitu ya. Menuju jalan kesesatan. Ya. Memang kelihatannya, oh ini dari Tuhan, ini dari Tuhan, ini dari Allah. Karena kita nggak kuat akidahnya, jadi kita bisa tergelincir. Ya, mohon maaf. Dan semuanya itu akan membawa dampak negatif. Mungkin akhirnya belum dapat yang kita inginkan, kita akan mengalami suatu musibah, entah itu apa, karena kita sudah bermiskat sama jin. Nggak ada jin itu gratis. Nanti jin minta apa? Entah itu nyawa, entah itu berupa penyakit, entah apa. Sebenarnya, iya, sebenarnya kalau seperti pesugihan tanpa tumbal itu sebenarnya nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya nggak ada yang gratis itu ya? Nggak ada. Ya. Bapak siapa tadi? Lupa namanya. Pak Subandi. Pak Subandi. Ini mohon maaf, tujuan jenengan melakukan ritual sampai 8 bulan bolak-balik ke sini itu apa yang jenengan inginkan gitu? Saya hanya mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan batin. Karena kita tidak minta apa-apa, kita memang khusus mengirim doa kepada leluhur kita, leluhur para wilayah yang dekat dengan yang kita ziarahi. Contohnya kayak di Gunung Kemukus, kita kan mengirim doa bukan ada Pangeran Samudra doang, ada leluhur yang ada di desa Pendem, ada leluhur yang ada di desa Barong, para leluhur yang ada di Kabupaten Sragen, kita kan kirim di situ. Dengan lantaran berdoa di tempat ini. Dan jenengan meyakini bahwa berdoa di sini pasti diijabahi gitu ya? Pasti kalau kita yakin dan ikhlas, kita akan mendapat ketenangan, ketenangan batin.
bukan kita akan mendapat satu kekayaan. Jadi Kalau jeneng kita iya, minta kekayaan itu sudah kita bersekutu sama jin. jadi itu bonus Pak ya. Itu bonus kita Mm-mm. kalau ikhlas memberikan satu hadiah kepada leluhur kita akan mendapatkan sendiri Tanpa diminta. tanpa diminta. Nah, untuk mendapatkan sendiri itu sesuai dengan kemampuan kita. Pada saat itu kita terbetik pengennya apa lah, kita akan mendapatkan itu. Contohnya kelebihan mungkin pada waktu misalkan kita berziarah pada di Gunung Kemukus, kita itu pasti kan ada yang membimbing. Nah, membimbing itu memberikan satu amalan apa. Nah, disitulah kita kalau ikhlas mengirim doa dengan amalan itu kepada leluhur kita, maka Samudra, itu kita akan mendapatkan dengan sendiri. Timbal baliknya secara otomatis kita akan dapat. Seperti itu. Ya. Cuma kadang-kadang manusia nggak paham. Nah, ini kita menginjak ke sisi, mohon maaf ya, sisi mistisnya. Selama jenengan melakukan aktivitas ritual dan apa ya namanya, memanjatkan doa di tempat ini, tempat yang dinamakan makam Pangeran Samudra, ada hal mistis apa Pak yang jenengan alami ketika sedang melakukan ritual tersebut? Pernah nggak? Kalau yang saya alami pada waktu itu, saya bertawasul dan ngirim khusus untuk Pangeran Samudra. Saya posisi tidak menghadap ke makam Pangeran Samudra. Nanti saya berposisi 90 derajat dari Pangeran Samudra itu. Saya dimulai dari jam 12 sampai mau tarhim itu tanpa kita sadari, mau tarhim itu kita mata terbuka sedikit kok posisinya saya pindah dari jam 1 itu, padahal saya posisinya 90 derajat tidak menghadap ke makam Pangeran Samudra. Tapi pada mata terbuka dikit, pada saat tarhim kita posisinya bisa menghadap ke Samudra. Itu pada saat itulah kita berpikir, kenapa saya pada waktu tawasulan dan bikin macam-macam posisinya 90 derajat dari hadapan Pangeran Samudra bisa digeser menghadap pas. Jadi saya berpikir berarti besok kalau saya ziarah sini harus menghadap ke makam. Berarti secara tidak langsung kita diingatkan bahwa posisi kamu ziarah itu harusnya menghadap yang diziarahi. Harus lebih sopannya menghadap gitu ya. Itu harus menghadap. Itu posisi jenengan berarti membelakangi kah atau? Posisi saya menyamping. Menyamping ya, menyamping dari makam itu ya. Menyamping dari makam Pangeran Samudra. Posisi 90 derajat. Jadi itu saya bisa posisi digeser menjadi menjadi berhadapan. Dari 90 derajat digeser berhadapan, berarti posisi 360 derajat. Setelah sadar itu apa yang jenengan lakukan? Setelah sadar itu yang kita lakukan dan kita berpikir bahwa berarti kita kalau ziarah ke tempat-tempat waliyullah dimanapun kita berada, kita harus menghadap pada makam yang kita tuju. Secara etika kita menjunjung almarhum tersebut. Ya, luar biasa sekali. Jadi pengalaman yang jenengan alami, hal mistis ini ya yang jenengan alami, dan sampai saat ini ketika jenengan sowan ke makam yang Samudra itu, jenengan langsung menghadap gitu sampai sekarang ya. Tidak berani menyampingi makam tersebut gitu ya Pak. Saya nggak berani sekali. Karena apa? Itu pengalaman batin kita. Pengalaman ziarah kita waktu itu memang yakin bahwa kita ziarah di sini menghadap kiblat, tapi tidak menghadap ke makam itu
doa Ya. kita akan nyampe. Coba sekarang yang terakhir untuk yang terakhir kalinya pesan Pak, pesan dan kesannya tempat yang dinamakan Gunung Kemukus ini menurut jenengan bisa nggak disampaikan apa pesannya dengan kira-kira Pesan saya ya tentang tempat ini? minta kepada para peziarah ya berlakulah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, yang mereka pegang, karena pegangan setiap peziarah itu berbeda-beda. Jadi yang dianggap baik diperlakukan sesuai dengan komitmen batin masing-masing peziarah. Dan berlakulah berbicara di tempat ziarah di mana aja sopan, tidak boleh mengatakan barang-barang yang tidak pantas. Contohnya bilang yang negatif atau kecilnya anjing asu dan mengumpat tempat peziarah itu kita nanti kena efeknya. Efeknya apa? Memang itu tidak spontan tidak spontan terwujud, tapi akan ada dampak. Itu ya pesan-pesannya ya. Oke, terima kasih Pak. Pak Subandi ya? Ya. Pak Subandi atas waktunya, sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kami di tempat yang dinamakan Gunung Kemukus, yang dimana terkenal tempat ini adalah tempat untuk para pencari kekayaan gitu ya, dengan cara instan, yaitu ritual pesugihan. Oke, semoga panjenengan sehat dan sukses selalu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih kembali.